Sehingga pihak Amerika Serikat agak kesulitan untuk menangkap dia. Sehingga singkat ceritanya, Osil ini mengakui tuduhan yang diajukan kepada dia pada tahun 2010, di mana ada 5 tuduhan yang dia akui, yaitu dia mengakui perdagangan narkotika, terus juga pencucian uang, dan melakukan Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, Meksiko, sebuah negara yang selalu menarik untuk kita bahas. Dan gue udah beberapa kali membahas tentang Meksiko. Nah, Meksiko ini adalah salah satu negara di Amerika Latin yang terkenal menjadi negara yang dipenuhi oleh mafia dan gangster serta para kartel-kartelnya. Udah beberapa kali kita bahas mengenai tindakan kejahatan yang terjadi di sana, mulai dari bagaimana para kartel tersebut terlibat dalam serangkaian eksekusi terhadap para politisi, terus juga bagaimana kekuasaan mereka di sana. Ya, kalau mereka udah bisa sampai eksekusi politisi, berarti kan pengaruhnya begitu besar gitu geng. Kemudian kita juga udah pernah membahas mengenai La Barbie, di mana dia ini dikatakan bertanggung jawab atas konflik antara dua gangster besar di Meksiko. Nah, mungkin kalian bisa nonton videonya yang ini. Dan beberapa hari yang lalu ada salah satu ketua geng Meksiko yang ternyata baru saja dibebaskan. Dia ini bernama Osil Cardenas Guillen. Osil ini adalah ketua geng besar di Meksiko yang bernama geng Zetas, yang juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas ilegal yang ada di negara tersebut. Nah, di video kali ini kayaknya seru nih kalau kita bahas mengenai pemimpin kartel Meksiko ini yang baru saja dibebaskan. Dan mulai dari bagaimana dia dibebaskan dan siapakah Osil ini sebenarnya, bagaimana sepak terjangnya sampai-sampai dia berhasil menjadi seorang ketua geng yang bernama Zetas. Langsung aja kita bahas sepak terjang dari seorang kriminal besar yang bernama Osil ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya dulu nih geng, yaitu proses dibebaskannya si ketua geng atau ketua kartel ini yang bernama Osil. Nama lengkapnya itu adalah Osil Cardenas Guillen. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, dia ini adalah ketua dari salah satu geng terkenal di Meksiko, yaitu Zetas. Dan sebelum kita bahas mengenai dibebaskannya dia, terlebih dahulu kita bakal bahas mengenai bagaimana bisa dia tertangkap, biar kita nggak bingung gitu ya. Nah, jadi Osil ini ditangkap sudah dari beberapa tahun yang lalu geng. Tepatnya pada bulan Maret tahun 2003 ketika sedang terjadi baku tembak di kota perbatasan Matamoros yang berada di negara bagian Tamaulipas, Meksiko. Matamoros ini sendiri merupakan daerah asal dari Osil dan menjadi tempat dari aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Osil bersama dengan para gengnya. Dan negara bagian Tamaulipas ini adalah salah satu wilayah yang menjadi idaman bagi para kartel yang ada di Meksiko. Nah, termasuk kartel saingannya Osil ini geng. Yang jadi pertanyaannya, kenapa wilayah ini menjadi idaman bagi para kartel? Kenapa jadi diperebutkan gitu? Dikatakan karena Tamaulipas ini jaraknya dekat dengan Amerika Serikat, tepatnya berbatasan langsung dengan Texas yang perbatasannya mencapai 370 km. Terus geng, Osil ini dipenjara di salah satu fasilitas penjara yang memiliki keamanan yang super ketat yang ada di Meksiko. Lokasinya itu ada di daerah Almoloya de Juarez yang merupakan penjara yang sama di mana El Chapo melarikan diri pada tahun 2015. Nah, cuma geng, meskipun dia sudah berada di dalam penjara, tapi dia ini tetap bisa mengendalikan segala operasi yang dia lakukan bersama para gengnya melalui pengacaranya. Gokil nggak tuh? Jadi masih bisa ngontrol gengnya melalui si pengacara alias kuasa hukum. Lalu sekitar 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, Osil ini diekstradisi ke Amerika Serikat alias dipindahkan gitu penjaranya dari negara Meksiko ke Amerika. Dan biasanya kalau udah diekstradisi itu bakal sulit untuk bisa kabur, bakal sulit untuk
untuk bisa berinteraksi dengan para gengnya yang di luar. Karena kalau udah di tangan Amerika pasti bakal ketat banget. Pengadilan pada saat itu mengatakan kalau OSIL ini bertanggung jawab dalam mengawasi aktivitas perdagangan narkotika dalam skala yang sangat besar, di mana perdagangan tersebut melakukan impor ribuan kilogram kokain dan juga ganja ke Amerika Serikat serta Meksiko. Dan bukan kartel namanya kalau nggak melibatkan aksi eksekusi mengerikan ketika mereka menjalankan bisnis. Yang mana OSIL ini sendiri pernah mengancam akan mengeksekusi wakil sheriff dari Cameron County, yaitu sebuah daerah yang berada di Texas. Di bulan November tahun 1999, OSIL ini bersama dengan kelompoknya itu sempat mengepung seorang agen dari Drug Enforcement Administration dan seorang agen FBI ketika mereka berada di Meksiko. OSIL di saat itu mengancam mereka dengan menodongkan senjata serta mengatakan kalau mereka sampai kembali ke Meksiko, maka OSIL berserta anak buahnya bakal menghabisi semua orang itu. Dan OSIL juga terbukti sempat menyembunyikan banyak uang tunai di ruang bawah tanah di kediamannya dan di banyak tempat persembunyiannya yang lain. Ini mungkin kalau kalian pernah nonton cerita Pablo Escobar di Netflix, ini bakal relate banget gitu ya. Bagaimana cara para kartel, para bos-bos kartel menyimpan uang mereka mulai dari dalam tanah, dinding rumah, pokoknya semua tempat persembunyian mereka pasti tersimpan uang tunai yang menumpuk. Itu udah menjadi ciri khas dari para bos-bos kartel. Osiel Cárdenas no estuvo a salvo ni siquiera en una cárcel de Estados Unidos. En 2019, cuando se encontraba en la prisión de máxima seguridad de ADX en Florence, Colorado. Lalu geng, singkat cerita nih ya, sebenarnya Amerika Serikat sendiri sudah mengincar OSIL ini sejak awal tahun 1990-an. Tapi Amerika Serikat nggak secara resmi menjatuhkan dakwaan kepada dia sampai tahun 2000. Nah, Amerika di saat itu juga terkendala karena OSIL ini adalah orang yang berpengaruh dalam kartel. Sehingga pihak Amerika Serikat agak kesulitan untuk menangkap dia. Sehingga, singkat ceritanya, OSIL ini mengakui tuduhan yang diajukan kepada dia pada tahun 2010, di mana ada 5 tuduhan yang dia akui, yaitu dia mengakui perdagangan narkotika, terus juga pencucian uang, dan melakukan penyerangan kepada agen federal. Tapi nggak dijelaskan dengan jelas gitu ya kenapa dia membuat pengakuan itu. Namun yang jelas atas semua tuduhan tersebut dan dia mengakuinya, OSIL pun akhirnya dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara oleh hakim pengadilan, di mana 4 tahunnya itu dia jalani di Meksiko dan 21 tahunnya dia jalani di Amerika Serikat. Selain hukuman penjara, OSIL ini juga harus membayar denda sebesar 50 juta USD atau setara dengan 772,4 miliar rupiah. Wah gila, hampir 1 triliun loh. Gak main-main gitu ya. Dendanya itu benar-benar, wah angkanya fantastis. Beda ya kalau di negara kita koruptor, korupsinya besar, dendanya 5.000 rupiah geng. Gue kemarin baca berita, buset, korupsinya miliaran, triliunan, dendanya 5.000 rupiah. Gila, emang hukum aneh-aneh aja. Nah terus geng, singkat cerita nih ya, pada tahun 2020 dia ini sempat dipindahkan ke penjara yang berada di Terre Haute yang berada di negara bagian Indiana. Dan berita terbaru mengenai OSIL ini itu pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 dikatakan dia ini udah dibebaskan dari penjara Amerika Serikat geng, setelah menjalani hukuman selama 25 tahun di dalam penjara. Dan menurut keterangan dari salah satu pejabat Biro Penjara Federal itu dikatakan kalau OSIL ini dibebaskan dan dipindahkan ke tahanan imigrasi serta bea cukai. Menurut media berita dari NBC News, ada keterangan dari seorang pejabat asal Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kalau pembebasan ini atas perintah dari pemerintah Amerika Serikat. Padahal di saat itu OSIL belum sepenuhnya menjalankan hukumannya geng. Jadi seharusnya itu dia masih di dalam penjara karena nih orang bahaya banget. Tapi entah kenapa secara tiba-tiba pemerintah Amerika Serikat membebaskan dia. De 21 años tras las rejas, Osiel Cárdenas Guillén será liberado el próximo viernes de una cárcel de Indiana en Estados Unidos. En México tiene varias acusaciones pendientes por crimen organizado y tráfico de drogas, pero será el gobierno de Estados Unidos el que determine si lo deporta, si lo entrega o no a México. Nah sebenarnya apa alasan dari dibebaskan OSIL ini oleh pemerintah Amerika Serikat? Nah nanti kita bakal bahas belakangan mengenai hal ini, karena hal ini juga berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan sekarang kita bahas dulu nih bagaimana profil dari OSIL dan perjalanan dia sampai dia bisa menjadi ketua geng yang memiliki pengaruh besar di dalam kelompok geng yang ada di Meksiko. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan profilnya. Siapa itu OSIL?
Seperti yang gue katakan sebelumnya geng, Osil ini berasal dari Matamoros, Tamaulipas, Meksiko, dan dia lahir di sana pada tanggal 18 Mei tahun 1967. Dia lahir dari pasangan ibu dan ayah, yang mana ayahnya itu bernama Enrico Cardenas Gracia dan ibunya bernama Manuela Guilen Mancilla. Osil ini sendiri memiliki 3 orang saudara yang bernama Mario Cardenas Guilen, lalu ada Antonio Cardenas Guilen, dan juga Homero Cardenas Guilen. Osil pada awalnya itu punya usaha bengkel mobil di daerah Matamoros, di mana pada saat itu dia dibantu oleh saudaranya yang bernama Mario. Nah, awal mula ketika Osil ini mulai masuk ke dalam dunia hitam dengan menjual narkotika, ketika saudaranya yang bernama Mario mulai mengenalkan Osil tentang dunia narkotika. Di saat itu nggak cuma Osil doang yang dikenalkan oleh si Mario ini, tapi ada saudara-saudaranya yang lain juga untuk ikut serta dalam perdagangan narkotika tersebut. Mario sebagai kakak tertua di dalam keluarga Osil ternyata juga memimpin usaha perdagangan narkotika di wilayah Matamoros bersama dengan beberapa orang lain di sana. Yang mana pada akhirnya keluarga mereka, yaitu adik-adik dari Mario termasuk Osil, itu berbagi-bagi tugas dalam mengedarkan usaha narkotika yang dipimpin oleh Mario. Nah, sementara saudara mereka yang lain yang bernama Antonio itu bertugas untuk membeli kokain dari pengedar. Osil yang bertugas untuk menjual narkotikanya di jalanan. Sementara Homero bertugas untuk berkoordinasi dengan jaringan narkotika berskala kecil yang berlokasi di Amerika Serikat. Jadi bisa dikatakan Cardenas bersaudara ini akhirnya masuk ke dalam dunia narkotika sembari mereka masih tetap menjalankan bisnis perbaikan mobil atau bengkel mobil. Jadi bengkel mobil mereka itu hanya untuk kamuflase aja. Terus singkat cerita, pada suatu hari nih geng, Osil ini bersama dengan saudara-saudaranya atau Cardenas bersaudara tadi bertemu dengan seseorang yang bernama Juan Garcia Abrego yang menjadi pemimpin dari sebuah kartel yang sangat terkenal dan juga berpengaruh di Meksiko. Nah, nama kartelnya itu adalah Gulf Cartel, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bernama Kartel Teluk. Sedikit informasi nih mengenai Kartel Teluk atau Gulf Cartel ini. Nah, kartel yang satu ini berpusat di Matamoros. Jadi memang sangat besar pengaruhnya di tempat Cardenas bersaudara ini membangun bisnis mereka. Yang mana pada awalnya Kartel Teluk ini lebih dikenal dengan sebutan Kartel Matamoros. Dan mereka ini bertanggung jawab atas penyelundupan alkohol dan juga barang-barang ilegal yang ada di Amerika Serikat. Kemudian bisnis mereka itu meluas sampai bisa mengendalikan perjudian, jaringan prostitusi, pencurian mobil, dan penyelundupan ilegal lainnya. Proceeds then are really what helped the Mexican cartels grow as far as their financial and really their power. Dan kartel ini berkembang secara signifikan ketika pemimpin mereka digantikan oleh Juan. Yang mana ketika itu Juan naik tahta menjadi pemimpin utama alias ketua dari kartel Teluk ini. Karena dengan kepintaran Juan dan dia yang memang berani nekat banget gitu ya, di era kepemimpinan dia, kartel Teluk ini bisa menjadi salah satu kartel yang mengakomodir banyaknya pelanggaran hukum di Amerika Serikat. Sehingga menjadikan Juan sebagai top 10 most wanted pada tahun 1995 oleh FBI. Jadi dia itu 10 orang paling dicari oleh FBI. Pada tanggal 14 Januari tahun 1996, Juan ini ditangkap di dekat peternakan yang ada di daerah Monterrey, Nuevo León, Meksiko. He was the first international drug trafficker to make the FBI's 10 most wanted list, and now he's the first on it to be caught. Dan gak lama setelah ditangkap, Juan itu diekstradisi ke Amerika Serikat dan diadili selama 8 bulan setelah penangkapannya. Juan kemudian dihukum dengan 22 tuduhan dan aset-asetnya yang nilainya itu fantastis banget geng. Sampai 350 juta USD atau kalau dirupiahkan tuh setara dengan 5,4 triliun rupiah itu semuanya disita. Dan tertangkapnya Juan oleh FBI otomatis membuat kartel Teluk mengalami kekosongan kekuasaan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh saudara Osil yaitu yang bernama Humberto untuk bisa mengambil alih kepemimpinan dari kartel Teluk. Nah, hanya saja hal tersebut gak berhasil dilakukan oleh Humberto karena dia ini dinilai gak memiliki kemampuan untuk bisa memimpin kartel Teluk yang posisinya sudah sangat besar tersebut. Dan dia juga gak mendapatkan dukungan dari para bawahan kartel Teluk yang merupakan para pengedar narkotika yang ada di Kolombia. Jadi dia dianggap belum kompeten.
Nah, oleh karena itu geng, banyak orang-orang penting di dalam kartel Teluk yang saling berebut untuk menjadi pemimpin. Jadi saling untuk berebut kekuasaan gitu. Di antaranya ada yang bernama Oscar Malherbe de Leon, lalu ada Raul Valadares de Angel, lalu ada Hugo Baldomero Medina Garza yang dikenal sebagai El Senor de los Trailers. Nah, orang yang ketiga ini yang bernama Hugo, itulah yang dianggap sebagai salah satu anggota terpenting bagi kartel Teluk, dan dia sudah menjadi salah satu pejabat teratas di kartel tersebut selama lebih dari 40 tahun. Pengaruh dia di dalam kartel itu sangat besar geng, karena dia berhasil menyelundupkan sekitar 20 ton kokain ke Amerika Serikat setiap bulannya. Jadi bayangin geng, 20 ton setiap bulan, udah berapa anak muda di Amerika Serikat yang diracuni dengan kokain ini. Nah, karena Hugo ini dianggap sangat sukses menyelundupkan narkotika tersebut dan pengaruhnya sangat besar, secara nggak langsung banyak anggota kartel Teluk yang menganggap kalau dia adalah orang yang cocok untuk mengganti Juan. Tapi dia nggak pernah secara ofisial ditunjuk sebagai pemimpin dari kartel Teluk. Nah, jadinya dia itu nggak sepenuhnya atau nggak secara resmi benar-benar memimpin kartel Teluk. Jadi kartel Teluk ini tetap kayak ya kosong kekuasaan lah gitu geng. Dan akhirnya kartel Teluk pun secara mendadak diambil alih atau dipimpin oleh Sergio Gomez alias El Checho. Nah, hanya saja kepemimpinannya ini nggak berlangsung lama karena dia dihabisi atau dieksekusi pada bulan April tahun 1996 di daerah Valle Hermoso. Nah, jujur aja di sini nggak disebutkan ya siapa yang menghabisi nyawa dia, apakah anggotanya sendiri atau kartel lawannya. Tapi yang jelas kepemimpinan dia ya harus berakhir di sana. Lalu kemudian kartel Teluk ini berganti pemimpin lagi, dipimpin oleh Salvador Gomez Herrera alias El Chava yang merupakan teman dekat atau sahabat dari Osil. Nah, sampai pada akhirnya Salvador ini dihabisi juga, dieksekusi juga, dan dieksekusi itu oleh Osil sendiri. Gokil nggak tuh? Sahabatnya sendiri, sesama orang dari dalam kartel itu menghabisi si El Chava ini. Dan si El Chava ini dihabisi oleh Osil itu pada tahun 1999. Dan tidak dijelaskan juga apa alasan dia dihabisi oleh Osil. Apakah karena kekuasaan atau justru ada permasalahan yang lain. Dan semenjak Osil menghabisi El Chava, sahabatnya sendiri, semenjak itu Osil mendapatkan julukan Mata Amigos yang berarti eksekutor teman. Jadi dia benar-benar tega, demi bisnis dia rela menghabisi temannya sendiri geng. Dan mulai saat itu banyak orang yang takut kepada Osil. Dan dimulailah era baru bagi kartel Teluk ketika Osil mengambil alih kepemimpinan atas kartel yang satu ini. Dimana pada saat itu Osil ini membuat sebuah gebrakan baru bagi kartel Teluk dengan mendirikan sebuah sayap bersenjata yang akan membantu aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kartel Teluk. Sekarang kita bahas nih kartel Teluk ketika di bawah kepemimpinan Osil. Jadi geng, meskipun masa kejayaan kartel Teluk ini itu bermula ketika kartel tersebut berada di bawah kepemimpinan dari Juan, tapi Osil ini juga memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kartel Teluk dan menjadikan kartel yang ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, sebelumnya kita udah sempat menyinggung mengenai Tamaulipas yang menjadi wilayah yang sangat disukai oleh para kartel karena lokasinya itu dekat dengan Amerika Serikat. Sehingga nggak heran lagi kalau kartel-kartel yang besar yang ada di Meksiko udah pasti bakal memperebutkan daerah tersebut. Mereka akan saling beradu pengaruh, saling memperbanyak jaringan, terutama jaringan penjualan narkotika mereka di wilayah tersebut. Kemudian nih geng, Osil itu tiba-tiba memiliki ide untuk membentuk sebuah kelompok di bawah kartel Teluk agar bisa menjadi pasukan bagi mereka untuk berperang melawan kartel saingannya dan mempertahankan kekuasaan kartel Teluk atas Tamaulipas. Akhirnya, Osil ini mulai mencari orang-orang atau merekrut orang-orang untuk bisa dijadikan sebagai pasukan untuk mempertahankan eksistensi kartel Teluk ini. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Osil ini sampai menghubungi seorang letnan angkatan darat yang bernama Arturo Guzman de Sena. Kebayang tuh ya, kartel ngajak kerjasama angkatan bersenjata militer negara gitu. Di saat itu, Osil menjanjikan kepada si letnan Arturo ini untuk memberikan gaji yang lebih tinggi dibandingkan gaji yang dia terima dari negara. Jadi ketika si letnan ini mendengar tawaran tersebut, ya tentu aja letnan Arturo ini kemudian memutuskan untuk membelot dari angkatan darat Meksiko. Dia lebih memilih jumlah uang yang lebih besar yang ditawarkan oleh kartel. Gak cuma itu geng, Arturo juga membawa lebih dari 30 orang yang membelot dari angkatan darat. Jadi 30 orang tentara angkatan bersenjata milik negara itu diajak sama dia untuk keluar dari tentara dan menjadi pasukan kartel.
Lalu, para pembelot angkatan darat ini diberi nama dengan Los Zetas, yaitu sebuah pasukan yang akan melindungi eksistensi dari Gulf Cartel atau kartel teluk. Nah, salah satu misi yang ditugaskan kepada Los Zetas adalah untuk menghabisi salah satu kelompok yang bernama Los Cacos atau Los Cachos tulisannya, yang merupakan kelompok pengedar narkotika di bawah kartel saingan yang bernama Kartel Milenio. Nah, ini merupakan saingannya kartel teluk, dan kartel teluk itu sudah lama berkonflik dengan Los Cachos ini karena memperebutkan wilayah untuk bisa mengedarkan narkotika di daerah Tamaulipas. Lalu geng, setelah Osil menetapkan posisinya sebagai seorang pemimpin dari kartel teluk, Osil ini menjadi salah satu anggota kelompok yang sangat penting bagi eksistensi kartel teluk. Gak cuma di Tamaulipas, bahkan sampai di seluruh Meksiko, Osil ini sangat diperhitungkan. Dan Los Zetas, bentukan Osil, itu mulai melakukan penculikan, memberlakukan pajak, menagih hutang, melakukan pemerasan, mengamankan pasokan kokain, dan juga rute perdagangan narkotika, sampai melakukan serangkaian eksekusi terhadap siapapun yang menghalangi operasi dari kartel teluk. Lalu kemudian di tahun 2002, kartel teluk itu membagi anggotanya ke dalam 3 divisi yang semuanya dipimpin oleh Osil. Hanya saja dalam memimpin 3 divisi yang dibentuk ini, Osil nggak sendirian. Dia itu dibantu oleh saudaranya yaitu Antonio. Lalu ada 2 orang lain yang bernama Jorge Eduardo Costilla Sanchez dan juga Hiberto Lascano. Nah, 1 tahun kemudian setelah pembentukan 3 divisi tersebut, Osil ini secara mendadak ditangkap sehingga yang menggantikan kekuasaan dia di kartel teluk itu adalah saudaranya sendiri yang bernama Antonio tadi. Entah bagaimana ceritanya, yang jelas Osil di saat itu akhirnya ditahan, geng. Dia ditangkap oleh pihak pemerintah dan menetap di dalam penjara. Tapi selama dia di dalam penjara, dia ini tetap bisa memberikan beberapa perintah kepada kelompoknya, tetapi melalui saudaranya yaitu Antonio dan juga melalui pengacaranya. Jadi setiap kali dia mau ngasih perintah tuh, pengacaranya bakal datang ke penjara dan dia akan menyampaikan semua perintahnya melalui pengacaranya, dan pengacaranya akan menyampaikan ke Antonio untuk ditugaskan kepada kelompoknya, geng. Jadi geng, setelah Osil ditangkap, kartel teluk ini kan gak berhenti dalam memperluas pengaruhnya di Meksiko. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, kartel teluk itu berkonflik dengan kartel-kartel saingan mereka. Salah satunya ada kartel Sinaloa yang berusaha untuk menguasai kota Nuevo Laredo. Dan Nuevo Laredo sendiri adalah kota penting bagi kartel teluk untuk menyimpan kokain mereka sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat. Pada saat itu, Los Zetas turun tangan melawan kelompok yang bernama Los Negros yang merupakan kelompok yang sama seperti Los Zetas. Jadi bedanya itu ya, Los Zetas ini kelompok bersenjata untuk membela kartel teluk. Nah, Los Negros itu adalah kelompok bersenjata yang dibentuk untuk membela kartel Sinaloa. Nah, pada saat itu keberadaan Los Zetas mulai dikenal lebih luas sebagai sebuah kelompok yang bisa melakukan kekerasan dan sangat kejam. Bahkan Los Negros aja itu sampai mikir-mikir untuk melawan Los Zetas karena saking kejamnya dan terlatihnya mereka. Ya namanya juga asal muasalnya dari tentara gitu, geng. Lalu pada akhirnya di tahun 2010, Los Zetas ini menjadi semakin kuat dan memutuskan untuk menjauhkan diri atau memisahkan diri dari kartel yang sedang mereka bela, yaitu kartel teluk. Dan tiba-tiba setelah mereka paham dengan sistem pembentukan kartel, mereka secara mengejutkan muncul sebagai sebuah kelompok kartel independen. Yang tadinya mereka cuma tentara, tiba-tiba mereka jadi kartel juga. Dan itu artinya Los Zetas sudah tidak lagi menjadi bagian dari kartel teluk. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang-orang lama dan orang-orang penting di Los Zetas ini yang meninggal atau tewas dan juga tertangkap. Oleh karena itu, Los Zetas mulai merekrut anggotanya lebih banyak lagi. Yang salah satunya dengan merekrut para tentara pasukan khusus dari Guatemala. Jadi di daerah Guatemala itu ada beberapa pasukan khusus tentara-tentara bayaran yang menunggu untuk dibayar dan melakukan perang. Contohnya misalkan kayak perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, Ukraina tuh bisa bayar pasukan khusus Guatemala ini untuk membela negara mereka. Ya namanya juga tentara bayaran. Nah, ternyata tentara ini lebih dulu direkrut oleh Los Zetas untuk menjadi tentara bayaran di dalam kartel mereka. Dan jumlah dari anggota Los Zetas ini setelah ya tentara Guatemala ini diajak bergabung, dikatakan itu nggak bisa diprediksi atau nggak pasti angkanya. Karena diperkirakan jumlah anggota yang mereka rekrut itu sampai ribuan orang. Nah, walaupun Los Zetas sudah berpisah dengan kartel teluk, tapi Los Zetas tetap bisa berdiri sendiri. Bahkan mereka bisa mempertahankan kendali atas rute perdagangan narkotika di sepanjang timur Meksiko. Padahal pada saat itu Los Zetas sudah mendapatkan intervensi dari kelompok lain.
Los Zetas ini memang gokil banget ya. Jadi mereka itu dari awal melindungi kartel teluk. Setelah mereka tahu nih jalur-jalur penjualan, terus juga supplier bahannya, terus pabriknya dari mana gitu ya, jualnya ke siapa, akhirnya mereka ambil alih semuanya. Dan mereka nggak takut dengan ancaman dari kartel lain. Karena dari awal kemunculan mereka memang ditugaskan untuk mengantar nyawa gitu kan. Mereka ditugaskan untuk perang gitu di sana. Jadi bayangkan ketika mereka punya nyali sebesar itu, mereka tiba-tiba membentuk kartelnya sendiri. Siapa yang berani ngelawan? Dan setelah Los Zetas menjadi kartel yang independen, mereka harus menjadi lawan dari kartel teluk yang selama ini mereka bela. Padahal sebelumnya kartel teluk adalah bos mereka. Karena kartel teluk lah yang selama ini memberikan mereka makan, yang membayar gaji mereka. Dan gak cuma kartel teluk, geng. Los Zetas juga harus berperang melawan kartel lain, yaitu musuh bebuyutannya, kartel Sinaloa, dan banyak kartel-kartel lainnya. Dan semua kartel di Meksiko menganggap kalau keberadaan Los Zetas yang merupakan kelompok baru ini sudah merusak industri narkotika di Meksiko. Nah, namun sekarang Los Zetas menjadi salah satu kartel atau gangster paling menyeramkan dan ditakuti. Gak cuma di Meksiko doang, geng, tapi sampai ke Amerika Tengah. Dengan adanya Los Zetas saat ini, tentunya gak bisa dipisahkan dari peran Osil ketika dia menjadi pemimpin bagi kartel teluk. Karena Los Zetas ini, ya mau gak mau ya, percaya gak percaya, terima gak terima, ini adalah bentukannya Osil. Nah, lalu bagaimana dengan nasibnya Osil? Kita balik lagi nih ke dalam pembahasan yang terkait dengan pembebasan dari Osil ini, geng. Osil ini sebenarnya nggak benar-benar bebas, geng. Karena setelah dia itu dikeluarkan dari penjara Amerika Serikat, dia ternyata bakal diserahkan ke pemerintah Meksiko, di mana nantinya di sana dia juga akan dituntut dengan beberapa tuduhan karena sudah menjalankan bisnis ilegal di Meksiko. Jadi ujung-ujungnya dia bakal tetap dimasukkan ke dalam penjara. Tapi bedanya ya, yang tadinya di Amerika Serikat dia nggak bisa bergerak sama sekali, sekarang di Meksiko dia walaupun di dalam penjara tetapi agak sedikit bebas. Gue menemukan beberapa informasi nih, geng. Sumbernya itu dari Prison Policy, yang mana dikatakan penjara Amerika Serikat itu penuh banget, geng, sekarang. Jadi udah banyak banget orang jahat di sana. Di tahun 2022 aja itu ada sekitar 496.000 orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Kebayang tuh ya padatnya dan sesaknya kayak gimana. Dan memang di antara mereka yang di dalam penjara tersebut memilih untuk membayar jaminan agar bisa bebas. Tapi banyak juga di antara mereka yang nggak bisa membayar jaminan karena biaya yang dikeluarkan juga nggak sedikit, sehingga mereka memutuskan untuk tetap berada di dalam penjara sampai persidangan. Bahkan ketika mereka diberikan putusan bersalah, mereka akan menerimanya dengan bertahan di dalam penjara. Nah, oleh karena itu akhirnya banyak orang yang berasumsi kalau dibebaskannya Osil ini itu berkaitan dengan penjara yang kapasitasnya mulai penuh, sehingga dia ini sengaja dibebaskan agar bisa dikembalikan ke negara asalnya. Dan itu dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk setiap pelaku kejahatan yang berasal dari negara lain di luar Amerika, sehingga kapasitas dari penjara-penjara di Amerika Serikat bisa menampung orang-orang asli Amerika doang yang melakukan kejahatan. Nah, tapi nggak tahu juga ya, apakah ini berita benar gitu, Amerika udah nggak bisa nampung penjahat dari negara luar lagi, atau ini hanya isu belaka. Tapi gimana menurut kalian, geng? Apa masuk akal dengan isu tersebut? Dan sampai saat ini belum ada perkembangan tentang bagaimana nasib Osil ini. Apakah Osil setelah dipindahkan ke Meksiko akan tetap bisa memimpin kartel yang sebelumnya dia pimpin, yaitu kartel teluk, atau justru dia bakal diterima menjadi seorang pemimpin di Los Zetas, sebuah kelompok yang sebelumnya dia bentuk sebagai pasukan bayarannya. Nah, gimana nih menurut kalian? Karena ini beritanya masih terus berkembang, jadi gue masih belum bisa nih memberikan informasi lanjutannya kepada kalian gimana nasib Osil ini. Dan sampai di sini dulu pembahasan tentang Osil ini, yang mana dia akhirnya dibebaskan dari penjara Amerika Serikat tapi tetap di penjara di Meksiko. Dan tadi juga kita udah bahas sepak terjang Osil, salah satu orang yang berperan penting dalam memajukan dua kartel sekaligus, yaitu Gulf Cartel atau kartel teluk dan terbentuknya Los Zetas, salah satu kartel yang paling berbahaya dan sangat ditakuti di Meksiko saat ini. Nah, gimana menurut kalian, geng, tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.